Oke, jadi apa itu identitas nasional? Identitas nasional itu tadi sudah disinggung adalah ciri, ya, karakter, jati diri, sifat khas bangsa Indonesia. Itulah identitas nasional bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi kalau kita mengenal misalnya, wah kalau berhubungan sama bangsa Jerman itu harus tepat waktu, disiplin. Nah, itu berarti kita tahu karakter ciri dari bangsa Jerman itu disiplin, tepat waktu. Ya. Jepang pun begitu. Bagaimana kalau berhubungan dengan sesama bangsa Indonesia? Boleh ngaret, ya. Pasti molor aja, mundur. Nah, itu ciri. Ya, tetapi ciri yang buruk tentu. Ya. Bangsa-bangsa yang maju itu cirinya ya disiplin waktu, ya, tepat waktu. Ya. Itu yang mereka pegang. Semuanya rata-rata seperti itu. Nah, itu identitas keseharian gitu ya. Tapi sebagai identitas yang resmi ya tadi disebutkan itu. Ya. Ada identitas budaya, identitas wilayah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ada identitas juga yaitu dasar negara. Itu identitas yang buatan ya, dibuat oleh para founding fathers, tetapi sesungguhnya itu adalah identitas yang diambil dari adat budaya bangsa. Jadi itu sebenarnya bukan buatan, tetapi diangkat ya. Diangkat. Budaya bahwa Indonesia itu bangsa yang religius. Itu karena ada bukti bahwa di seluruh wilayah Indonesia itu seluruh bangsa Indonesia itu bertuhan gitu. Ya, terlepas apanya agamanya apa, tapi seluruh bangsa Indonesia itu bertuhan. Kemudian ciri bahwa bangsa Indonesia itu manusia-manusia yang beradab gitu ya. Yang berperi kemanusiaan gitu. Itu adalah ciri dan itu diangkat. Nah, itulah identitas. Gitu ya. Kemudian persatuan Indonesia itu memang buatan ya. Sebelumnya kan tidak ada Indonesia itu. Ya, yang ada itu kerajaan-kerajaan di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ya, dan lain-lain. Nah, tetapi itu juga sudah menjadi jati diri ya bangsa Indonesia gitu. Sudah menjadi karakter ciri bangsa Indonesia. Kemudian demokrasi sosial ya. Itu juga ciri, itu juga karakter bangsa Indonesia. Sosiodemokrasi. Demokrasi yang tidak hanya mengutamakan kepentingan diri ya. Kalau demokrasi liberal kan mengutamakan kepentingan diri, kepentingan pribadi orang-orang per orang gitu ya. Itulah demokrasi liberal, menjunjung tinggi kebebasan individu. Jadi batasan dari kebebasan itu adalah kebebasan orang lain. Intinya itu, kalau sudah melangkahi kebebasan orang lain maka itu sudah melanggar. Itu dalam demokrasi liberal gitu ya. Setiap orang bebas, nah sejauh kebebasan orang lain itu gitu ya. Kemudian ada ciri yang kelima adalah keadilan sosial ya. Keadilan sosial itu ciri dari bangsa-bangsa di Indonesia gitu ya. Tadi pagi saya lihat di TV itu ada orang pindah rumah. Rumahnya dipindah gitu. Bareng-bareng dipanggul gitu ya. Itu ciri kebersamaan bangsa kita gitu ya. Kalau di Jawa mungkin rumah yang rusak kemudian diperbaiki bareng-bareng gitu ya. Gotong royong istilahnya. Itulah ciri bangsa Indonesia. Itulah identitas bangsa Indonesia. Selain identitas alamiah, identitas
fundamental ya, yang lain-lain itu adalah apa yang sehari-hari ya ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Jadi definisinya identitas nasional bangsa Indonesia itu apa ya? Adalah ciri dan kepribadian nasional bangsa Indonesia yang membedakannya dari orang lain, dari bangsa lain. Di bangsa lain itu tidak ada gotong royong itu. Ya. Di bangsa lain itu tidak ada misalnya memindahkan rumah secara bersama-sama gitu. Itu terjadi di Sulawesi Selatan kan. Jadi rumah panggung itu bisa dipindahkan bersama-sama gitu. Itu contoh dari ciri khas ya atau kepribadian nasional bangsa Indonesia. Nah, apakah kepribadian bangsa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia itu sekarang masih ada? Ya. Banyak yang mengatakan sebenarnya sudah luntur. Gitu ya. Sudah luntur, sudah tidak dipegang lagi. Gotong royong itu sudah hampir tidak ada. Ya. Yang ada adalah kehidupan yang sangat individualistis. Semakin kesini kan semakin individualistis. Ya, bahkan banyak orang-orang di kota-kota itu yang malah tidak kenal dengan tetangganya. Karena semua sudah menjadi individualistis. Ya, apalagi yang pergi pagi, pulang malam, tiap hari kerja gitu ya. Sehingga tidak sempat untuk berinteraksi dengan tetangga. Itu banyak terjadi sekarang. Mungkin di perumahan Anda terjadi seperti itu. Ada yang tetangganya di depan rumah tidak kenal. Di perumahan-perumahan elit itu tidak kenal gitu. Di depannya siapa itu tidak kenal gitu. Itu yang terjadi sekarang. Itu adalah identitas kita yang sudah luntur. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang guyup, bangsa yang kenal orang sekampung gitu. Kalau satu orang di kampung itu terkena musibah, itu dibantu oleh semuanya. Itulah karakter jati diri asli bangsa Indonesia. Dan itu yang sudah luntur di mana-mana. Bahkan kata Muhtar Lubis, itu seorang budayawan, ciri manusia Indonesia itu sudah banyak berubah sekarang ini gitu. Dia bilang misalnya orang-orang sekarang itu banyak yang munafik ya, menutupi jati dirinya gitu. Banyak yang menghindari tanggung jawab ya. Tetapi banyak juga yang masih misalnya berjiwa feodal gitu ya. Kemudian percaya tahayul. Nah, itu ciri bangsa Indonesia yang sebenarnya negatif ya. Itu ciri yang sebenarnya negatif. Tukang menggerutu di belakang. Ya, kalau di depan orangnya diam-diam aja, tapi begitu jauh dari orangnya baru menggerutu ya. Ke orang lain gitu. Seneng ngerumpi, ngomongin orang gitu ya. Suka dengki. Suka dengki itu dalam arti SMS ya. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, itu bangsa Indonesia sekarang katanya gitu. Kalau lihat orang lain kesulitan, kesusahan itu seneng gitu loh. Mampus loh kan gitu. Kata Muhtar Lubis begitu orang Indonesia sekarang. Padahal zaman dulu enggak gitu ya. Terus susah lihat orang lain senang. Ya, lihat tetangganya beli mobil baru, wah sialan tuh orang gitu. Ya. Nah, itu karakter-karakter yang muncul sekarang gitu. Kok bisa begitu? Pengaruh dari berbagai ideologi yang masuk gitu.
ya, ideologi kapitalisme, liberalisme, ya, yang mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri. Nah itu setelah ideologi itu masuk ya seperti itu SMS itu, ya. Orang lain susah malah dipamerin kekayaannya kan. Makan durian gitu ya sendiri aja di rumah gitu. Padahal baunya kemana-mana. Ya, itu bangsa Indonesia yang sudah kehilangan justru jati dirinya gitu. Kalau orang-orang dulu itu kan punya makanan sedikit aja dibagi-bagi ke orang. Coba Anda suka membagi-bagi tetangga nggak? Ya. Kalau sudah tidak lagi berarti ya memang sudah kehilangan jati dirinya. Sudah jati diri baru, jati diri yang menganut liberalisme, kapitalisme. Ya jati diri orang yang dulu di negara-negara barat gitu ya. Kecenderungannya seperti itu. Kurang peduli terhadap nasib orang, ya kan? Kenapa ada fenomena sekeluarga bunuh diri? Gitu ya. Itu artinya orang itu memang sudah putus harapan. Kenapa sampai begitu? Karena tidak ada orang yang dijadikan tempat untuk setidaknya curhat lah gitu ya. Orang-orang sekarang kalau sudah begitu ya akhirnya bunuh diri gitu. Dia sudah tidak lihat lagi jalan keluar. Kan banyak seperti itu. Ya. Tiba-tiba dalam satu rumah ditemukan mayatnya gitu. Suami istri misalnya atau bersama anaknya. Ada yang minum racun bersama-sama coba. Karena dia tidak melihat lagi jalan keluar atas kesulitan hidup yang ada. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi orang yang bisa setidaknya menjadi tempat dia bertanya gitu ya. Nah itu kecenderungan orang yang bangsa yang semakin individualistis ya. Tentu banyak pemenang di dalam bangsa yang individualistis itu. Ya. Anda yang bisa mengembangkan bisnis, usaha bisa sangat kaya gitu. Ya. Sekarang kan yang banyak yang dari TikTok, dari gitu ya. Tiba-tiba kaya raya gitu. Banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi ya itu seperti gunung es ya. Semakin tinggi kesuksesan orang itu akan semakin memunculkan orang-orang yang kalah di bawah. Pasti ya. Dalam sistem liberal kapitalis itu tidak mungkin semuanya menang. Karena prinsipnya kan persaingan, kontestasi. Ya. Anda setelah kuliah di Paramadina ini siap-siap kontestasi. Ya. Hanya mungkin berapa persen yang katakanlah bisa memenangkan persaingan itu. Apalagi nanti yang semakin global, mungkin pesaing Anda tidak hanya orang-orang Indonesia, mungkin dari Cina, mungkin dari Barat, dari mana gitu. Ya. Jadi kecenderungan peradaban itu akan semakin individualistik ya. Dan artinya kontestasi akan semakin keras. Dan ya adat, budaya, ciri khas ya, karakteristik bangsa Indonesia itu akan hilang. Gitu ya. Jadi identitas nasional itu tidak hanya budaya, tari-tarian yang hilang, tetapi juga cara hidup kita ya. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, itu juga merupakan identitas nasional gitu. Dan sayangnya identitas nasional kita memang sudah tergerus banyak gitu ya. Ada yang mengatakan ciri atau identitas